Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Karanganyar kelas 9I. Saya Ellen Husnul Khotimah, Budiarti Eka Pratiwi, Titian Firda Berliana, Wahyu Ratmah ingin menceritakan tentang terjadinya perjanjian Giyanti yang terjadi di Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, yang akan diceritakan oleh kelompok kami. Ellen Husnul Khotimah ingin menjelaskan tentang perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC, pihak Mataram, diwakili oleh Sunan Pakubuwono III, dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Kelompok Pangeran Sambernyawa tidak ikut dalam perjanjian ini. Pangeran Mangkubumi demi keuntungan pribadi memutar haluan menyeberang dari kelompok pemberontak bergabung dengan kelompok pemegang legitimasi kekuasaan memerangi pemberontakan, yaitu Pangeran Sambernyawa. Perjanjian yang ditandatangani pada bulan 13 Februari 1755 ini secara de facto dan de jure menandai berakhirnya kerajaan Mataram yang sepenuhnya independen. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti, ejaan Belanda. Sekarang tempat itu berlokasi di Dukuh Kerten, Desa Jatiharjo, di tenggara Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi penandatanganan perjanjian Giyanti. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua, yaitu wilayah sebelah timur Kali Opak melintasi daerah Prambanan sekarang dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara di wilayah sebelah barat, daerah Mataram yang asli diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Perundingan pembagian kerajaan Mataram. Peta pembagian Mataram setelah perjanjian Giyanti dan didirikan Mangkunegaraan pada tahun 1757. Menurut dokumen register harian N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, pada tanggal 10 September 1754, N. Harting berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru pada 22 September 1754. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Budiarti Eka Pratiwi akan melanjutkan dari teman saya. Pada hari berikutnya diadakan perlindungannya yang terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya. Pada 23 September 1754, akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. Daerah pantai utara Jawa yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai VOC dan diganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi. Terakhir, Pangeran memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwono III. Pada 4 November tahun yang sama, Pakubuwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mosel atas persetujuan beliau terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22 sampai 23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwono III, maka pada 13 Februari 1755 ditandatangani perjanjian di Giyanti yang kurang lebih poin-poinnya seperti dikemukakan Sudarisman Purwokusumo sebagai berikut. Pasal 1. Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingalagah Ngabdurrahman Sayyidin Panotogomo Kalifatullah di atas separuh dari kerajaan Mataram yang diberikan kepada beliau dengan hak turun-temurun pada warisnya. Dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro. Pasal 2. Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada di bawah kekuasaan Kompeni dengan rakyat kesultanan.
Pasal 3, sebelum Pepatih Dalem atau Rijksbestuurder dan para bupati mulai melaksanakan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada kumpeni di tangan gubernur. Intinya, seorang patih dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya. Pasal 4, Sri Sultan tidak akan mengangkat atau memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati sebelum mendapatkan persetujuan dari kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu, Sultan tidak memiliki kuasa penuh terhadap berhenti atau berlanjutnya seorang patih, karena segala keputusan ada di tangan Dewan Hindia Belanda. Pasal 5, Sri Sultan akan mengampuni bupati yang selamat dalam peperangan memihak kumpeni dan akan dilanjutkan oleh teman saya Wahyani. Tempat perjanjian Giyanti yang terletak di Desa Giyanti Harjo, dan ini di dalamnya berisi pohon besar dan ada daun-daunannya juga, dan diisinya juga ada batu, yaitu peninggalan dari Belanda pada waktu VOC yang lalu. Dan di sebelah tempat ini ada sebuah masjid, dan di sana ada jalan besar yaitu Desa Giyanti Harjo dan persawahan, dan ini adalah tempat-tempatnya. Sekian film dokumenter dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.